Bapak, Ibu dari asisten satu bupati yang saya hormati, dan bapak-bapak, katakanlah pejabat negara yang tidak bisa saya sebutkan gelar dan pangkatnya, mohon maaf, tetap saya hormati dan saya sayangi. Seterusnya kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekelompok tani desa Tarikan dan ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini tanpa ada suatu halangan apapun. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dan etikat baik kita bersama berkumpul di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat beriring salam marilah senantiasa kita memperbanyak pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi, kita semua yang hadir di sini dan umumnya kepada keluarga kita yang kita tinggalkan di rumah mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, pertama-tama izinkanlah kami mengucapkan mohon maaf atas kegiatan ini mungkin mengganggu aktivitas bapak-bapak dan ibu-ibu, merasa terganggu. Sebetulnya saya kebetulan Bu sebagai yang dituakan ataupun yang ditunjuk sebagai ketua kelompok tani di sini. Kalau KUD-nya Bu sudah dibubarkan, saya sudah telepon itu pihak koperasi di Kabupaten Muara Jambi. Jadi di sini saya ingin mengulas sedikit. Mungkin kalau tentang hukumnya saya kurang paham. Tadi Ibu bilang bahwa legal standing kami itu hukum juga ya Bu ya. Perlu saya runut dari bawah. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan, semua juga saya rasa sudah tahu bahwa SK Tol ini kan yang mengajukan masyarakat desa Tarikan, khususnya orang-orang tua kita yang terdahulu, datuk-datuk kita yang terdahulu yang mengajukannya. Kami merasa alhamdulillah ada SK Tol ini, kemungkinan SK Tol inilah yang mengangkat ekonomi perekonomian desa Tarikan ini. Kalau ini insya Allah berhasil dan kami berharap berhasil. Jadi SK Tol ini yang mengajukan datuk kami atau orang-orang tua kita kami yang terdahulu. Saya rasa Ibu juga sudah tahu bahwa peruntukannya untuk petani desa Tarikan. Jadi kami selama ini sudah meletakkan posisi perkara ini di pengadilan, itu saya rasa menurut saya sudah sangat tepat. Memang secara hukumnya saya kurang paham, nanti mungkin ada dari pengacara kami untuk menjelaskan itu. Tapi yang setahu kami bahwa SK Tol ini adalah untuk masyarakat desa Tarikan, bukan untuk katakanlah pengusaha-pengusaha. Kan buktinya sudah ada sertifikat yang dibatalkan. Itu setahu kami Ibu, yang membuat kami tambah teguh. Kemudian yang Ibu bilang ada kelompok lain, kami tetap beranggapan bahwa warga desa Tarikan lah yang lebih berhak. Jadi jujur saya katakan Pak, mungkin karena Bapak kan mohon maaf baru mungkin menjabat di Kabupaten Muara Jambi, SK Tol ini memang lama sudah diperjuangkan. Ada dulu yang namanya kelompok Edi Sentoso. Edi Sentoso inilah Pak orang menurut saya yang paling berdosa terhadap SK Tol ini, karena di tangan beliau bahwa SK Tol ini semakin rumit. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa Edi Santoso merubah nama-nama yang mengajukan itu menjadi nama-nama orang yang dia rekrut, sehingga hasil verifikasi di tahun 2013 Bapak BPN ada. Nah, nama-nama itu dianggap fiktif, kan begitu Pak jalan ceritanya itu. Nah, jadi intinya saya mewakili anggota kelompok tani 201 ini menyambut baik itikat Ibu yang mengatakan yang merencanakan maupun bapak-bapak ini akan kita adakan mediasi. Tentu kami menilai di sini tidak, katakanlah tidak berat sebelah Pak. Mohon maaf selama ini kami menganggap proaktifnya pemerintah itu selalu miring. Mohon maaf Pak ya. Itu jadi tidak netral kalau bahasa lainnya, dan saya mohon maaf kalau bahasa saya ini kurang bisa ditangkap ya Pak. Jadi selama ini memang kami menganggap bahwa tidak proaktif pemerintah, katakanlah kami menganggap bahwa pemerintah selalu berat sebelah di dalam melaksanakan tugasnya. Mohon maaf ini. Nah, apalagi ini tadi Ibu sudah menawarkan 20%. Itu kan terhadap tanah yang tidak bermasalah, tanah yang tidak ada SK-nya Bu. Kalau sekarang ini kan jelas ada SK Tol, peruntukannya warga desa Tarikan,
Nah, kalau kita hitung anggota kami 201 orang ditambah Asyong, tambah Cici, tambah Alekate berarti 24 orang. Nah, bagilah tanah ini sekian banyak itu. Nah, itu baru adil. Kalau dosa-dosa itu baru adil menurut kami, Bu. Asyong warga negara Indonesia, Cici warga negara Indonesia, kami juga warga negara Indonesia. Nah, tegasnya begini, Bu. Eskatol ini kan sebuah program negara untuk mesejahterakan warganya, kan seperti itu, bukan mesejahterakan kelompok-kelompok yang lain. Jadi aneh kalau sebuah program negara dimentahkan oleh aparatur negara. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya rasa aneh itu Pak. Kapan negara kita ini maju? Kapan negara kita ini rakyat? Seperti ini kalau penegak hukum aparatur negara selalu miring, kan itu Pak. Mohon maaf ya, itu saya rasa kami Bu intinya mewakili keseluruhan anggota kelompok tani tetap menyambut baik itikat Ibu, itikat Bapak-bapak. Kalaupun mediasi kami mau sama-sama untung, bukan ganti rugi tapi ganti untung. Kami mau sama-sama untung, seperti itu polanya yang Ibu katakan tadi. Saya harap acaranya cukup disederhanakan deh Pak, tidak perlu Pak Kapolres sampai 4 kali datang ke sini. Cukup bentuk siapa mediator, no? Kita berunding di kantor bupati boleh Bu. Jadi ibaratkan orang jualan, maunya kami berapa, maunya pihak sebelah berapa, nanti ketemu titik temunya. Saya rasa seperti itu Pak. Nah, intinya seperti itu. Mungkin kalau ada Saudara Anton yang mau nambah, dan saya mohon bantuan kepada Bapak pengacara PH kami Pak Zainal Abidin, kebetulan sudah datang. Saya mohon secara kesediaan beliau untuk menjelaskan legalitas yang Ibu bilang tadi pada beliau waktu datang. Kami persilakan.